Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Di dalam kehidupan ini kita harus sadar, adakah kita rela mengalami kematian? Seperti Tuhan Yesus pun rela mati bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh kita. Yang ditakuti oleh musuh kita bukan hal-hal yang sangat simpel, bukan hal-hal yang sangat mudah. Satu hal yang dia takuti bahwa manusia mengalami kematian. Berbicara kematian di sini bukan berarti mati secara fisik. Kalau kita mempelajari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, iblis berusaha menghindarkan Yesus untuk mengalami kematian ketika dia hidup di dunia ini. Yang ditakutkan oleh iblis, yang ditakutkan oleh Lucifer dan pengikut-pengikutnya bukan kayu salib. Yang ditakutkan oleh Lucifer dan pengikut-pengikutnya adalah karya di balik salib tersebut. Karena di balik salib tersebut ada kematian. Dan kematian itulah yang dapat mengalahkan Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Jadi kita harus menyadari betul, bukan salib yang menakutkan mereka, tapi kematian dan karya salib itulah yang membuat mereka takut dan gentar. Makanya ketika Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami kematian, penyiksaan, maka iblis berusaha untuk mencegah Tuhan Yesus untuk tidak memikul salibnya. Dengan apa? Dengan cara dia menawarkan segala keindahan-keindahan dari dunia ini. Mari kita lihat dari Lukas 4 ayat 5 dan 8 Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca kebenaran ini, kita harus sadar bahwa ini menjadi perangkap bagi setiap orang percaya pada saat ini, yang dia tidak menyadari bahwa dia harus berjuang mengalahkan musuh. Lukas 4 ayat 5-8 berkata, "Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tuhan Yesus Kristus diberi tantangan untuk menyembah iblis, dan semua itu diberikan kepada Yesus. Apa tujuan dari iblis? Apa tujuan dari si jahat? Dia berusaha menghindarkan supaya Tuhan Yesus tidak mengalami kematian. Dengan apa? Menawarkan segala keindahan dunia. Tetapi hebatnya Tuhan kita, junjungan kita, dia menolak. Dia tidak menerima segala keindahan dunia ini. Dia tahu bahwa si jahat berusaha menghindarkan dia untuk mengalami kematian di kayu salib. Dia tahu bahwa si iblis ini berusaha menggodanya, menjeratnya dengan segala perangkap dunia ini. Musuh-musuh ini tahu, yang dia takutkan kalau Tuhan Yesus tidak mau menerima segala keindahan ini. Yang diharapkan dia, Tuhan Yesus menerima ini supaya dia aman. Dia tidak terbukti bersalah. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Kalau Tuhan Yesus ditawarkan segala keindahan, dia tolak. Bagaimana orang-orang percaya pada saat ini? Menolak atau menerima? Atau justru mengejarnya? Nah, ini yang harus kita sadari. Tidak sedikit justru sekarang ini manusia mengejar apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus, dan Yesus menolak. Kita tidak pernah menyadari bahwa ini perangkap daripada si jahat. Ini perangkap dari musuh-musuh kita, supaya kita tidak mengalami kematian. Tuhan Yesus berjuang, dia punya integritas, dia menang, dia tolak semuanya itu. Tetapi orang percaya pada saat ini, justru dia menggunakan kuasa Tuhan untuk menerima
segala tawaran-tawaran dari iblis ini. Yang dia takutkan apa? Dia tidak bisa menikmati semua kenyamanan dunia. Jadi dia mau percaya Tuhan Yesus. Lalu tidak sedikit yang mengajarkan bahwa percaya Tuhan Yesus maka akan diberkati. Hutangnya lunas. Makanya tidak sedikit kan, ada orang tumpang tangan atas mobil dalam nama Tuhan Yesus. Mobil, dia punya mobil. Tumpang tangan atas rumah orang lain, dia punya rumah. Dia berusaha untuk menikmati. Dia berusaha untuk bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berusaha untuk membahagiakan Tuhan. Tapi yang dia perjuangkan, dia membahagiakan dirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak pernah berjuang untuk membahagiakan Tuhan atas kehidupan di dalam dirinya. Kalau Tuhan Yesus Kristus menolak, justru saat ini, kenapa banyak orang percaya justru menginginkan apa yang ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus? Mereka tidak menyadari ketika dia menginginkan apa yang ditolak ke Tuhan Yesus Kristus, berarti secara tidak sadar dia sedang menyembah kepada iblis. Berarti dia memberontak terhadap Bapa di surga. Oh, kalau begitu berarti menjadi orang Kristen tidak boleh dong kita menikmati segala kenyamanan di dunia ini. Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kita saat ini apa yang kita punya apa adanya, nikmatilah itu. Tetapi jangan terikat di situ. Jangan justru kita ngoyo hanya untuk menikmati semua yang akan kita tinggalkan. Tetapi marilah kita ngoyo dan bekerja keras untuk menikmati apa yang akan kita nikmati nanti ketika kita masuk pada kehidupan kekal. Kehidupan fana saat ini akan kita tinggalkan. Ada kehidupan kekal yang akan datang dan kita akan memasukinya. Kapan kita mempersiapkannya? Sekarang ini. Kalahkan musuh kita. Mari alami kematian. Kematian di sini bukan kita berarti mati secara fisik, tapi kematian di sini kita mati untuk tidak berjuang menikmati segala tawaran yang iblis berikan. Kalau iblis berusaha menawarkan segala tawaran-tawaran dunia dan keindahannya, saat ini banyak orang-orang yang tidak sadar justru dia dimasuki pikirannya, dimasuki pengertiannya, dimasuki pemahamannya bahwa dia harus mengejar segala semuanya itu, kenikmatan dunia, kenyamanan dunia, dan menggunakan kuasa Tuhan. Kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani. Pakai nama Tuhan lagi. Coba. Tidak punya rumah. Kelilingin rumah orang lain 7 kali. Dia tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Maka rumah itu akan menjadi miliknya. Kelilingin tanah orang lain. Berdoa keliling katanya 7 kali. Supaya tanah itu menjadi miliknya. Bukan kita tidak percaya kuasa mujizat. Bukan. Tetapi kita harus menyadari betul. Jangan terperangkap dengan jebakan-jebakan musuh kita. Tidak sedikit orang tidak punya kendaraan tumpang tangan atas kendaraan orang lain dan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus itu menjadi miliknya. Bukan kita tidak boleh menikmati dan punya kendaraan. Bukan. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan segala tipu itu. Kalau kita punya, kita nikmati dan jangan terikat. Mari kita persiapkan hidup kita yang akan kita alami nanti, kehidupan kekal. Yang sekarang, tidak sedikit orang percaya terikat dengan segala semua yang ada itu. Mereka takut kehilangan harta, mereka takut tidak bahagia, mereka takut miskin, mereka takut menderita. Mereka takut tidak punya uang, mereka takut mereka tidak kaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana dia hidup supaya dia rela, supaya kita rela mengalami kematian atas segala kenyamanan kenikmatan dunia itu. Kembali lagi saya ingatkan, bukan kita tidak bisa menikmati. Kita pasti bisa menikmati dengan cara Tuhan. Kita pasti bisa menikmati semua itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Ayo, mari kita mengalami kematian dalam hidup kita, supaya kita tidak menerima apa yang Tuhan tolak. Dan supaya jangan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun tertolak karena itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.